video kali ini kita akan membahas tentang Dynamic Trunk Protocol atau yang bisa disebut dengan DTP. Di sini ada mode akses. Mode akses berarti menuju pada end device, sedangkan untuk mode trunk sendiri berarti menuju pada switch. Kita mendapatkan mode yang baru, yaitu mode Dynamic Auto dan mode Dynamic Desirable. Kita bisa lihat bahwa ini adalah tabel DTP. Misalkan saja Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto, maka akan menjadi akses. Misalkan juga Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Desirable, maka berarti akan menjadi trunk. Dynamic Auto bertemu dengan trunk, maka akan menjadi trunk. Begitupun dengan Dynamic Auto yang bertemu dengan mode akses, maka akan menjadi akses. Contoh, semisal di sini kita memiliki dua switch. Yang ini adalah sebagai switch 1, dan yang ini menjadi switch kedua. Lalu terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 ini kita konfigurasi menjadi Dynamic Desirable. Lalu di switch 2-nya kita akan coba konfigurasi Dynamic Auto. Maka di sini akan menjadi akses ya teman-teman. Kabel tersebut akan menjadi akses. Hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa misalkan Dynamic Auto artinya menunggu. Kemudian Dynamic Desirable artinya bersifat mengajak. Sedangkan untuk mode trunk artinya bersifat memaksa. Begitupun dengan mode akses yang bersifat memaksa. Misalkan di switch 1 Dynamic Auto dikonfigurasi menjadi trunk, akan menjadi trunk. Artinya bahwa switch 2 memaksa switch 1 menjadi trunk. Itu untuk teori Dynamic Trunk Protocol ya teman-teman. Kita akan coba praktek DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Di sini kita tambahkan switch terlebih dahulu. Lalu kita konekkan switch tersebut dengan kabel. Di sini masih oranye. Untuk mempercepatnya kita bisa klik pada ini. Tombol ini ya teman-teman. Ini ada tombol fast forward time untuk mempercepat agar kabelnya hijau. Warna hijau ini menandakan bahwa kabel tersebut artinya menyala. Setelah kita memasukkan kedua switch, kita akan konfigurasi. Dalam switch 3, FA01 ini terhubung ke switch 4 yang FA01 juga. Kita konfigurasi pada switch 3. Kita masuk pada mode privilege. Untuk melihat mode apa yang kita pakai pada switch ini, kita bisa ketikkan show interface FA01 switch port. Di sini tertera bahwa ada administratif mode dan operasional mode. Untuk administratif mode adalah mode yang kita konfigurasikan, sedangkan untuk operation mode adalah hasilnya atau mode yang dijalankannya. Defaultnya pada switch tersebut adalah Dynamic Auto, dan hasilnya adalah Static Access. Artinya bahwa di sini Dynamic bertemu dengan Dynamic, maka akan menjadi akses. Di switch 4 ini kita coba lihat mode yang dipakai dan defaultnya. Kita ketikkan N, kemudian Enter, dan kita ketikkan show interface FA01 switch port. Untuk defaultnya kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah Dynamic Auto, dan untuk hasilnya adalah Static Access, sama seperti switch 3 tadi. Menunggu bertemu menunggu artinya sama-sama menunggu. Jadi akses ya teman-teman. Kita akan mencoba konfigurasi pada switch 4 yang Dynamic Desirable. Kita ketikkan conft atau masuk ke mode global configuration. Kita ketikkan interface FA01.
terusnya adalah interface FA 0, kemudian kita enter, switch port, mode desirable, dynamic desirable. Dan kita ketikkan do show interface FA 01 switch port. Teman-teman bisa lihat bahwa di switch 4 ini konfigurasi tersebut menjadi dynamic desirable, yang artinya mengajak menjadi terang ya teman-teman. Dan hasilnya sekarang menjadi terang. Mode yang dijalankan adalah terang. Kemudian di switch 3 kita ketikkan show interface FA 01 switch port. Show interface FA 01 switch port. Nah, hasilnya juga menjadi terang ya teman-teman. Artinya menunggu bertemu dengan yang mengajak, maka hasilnya menjadi yang diajaknya, yaitu terang. Kita coba konfigurasi lagi di switch 3. Config switch port, interface FA 01 switch port, mode terang. Kita lihat do show interface FA 01 switch port. Di sini sudah menjadi administratif modenya itu terang dan operasional modenya itu terang. Artinya switch 3 memaksa menjadi terang. Switch 4 mengajak menjadi terang, artinya akan jadi terang juga. Jadi begitu ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang packet dan unpacket. Kita masuk ke mode simulation. Kita akan mencoba mengirim paket, misal dari ruangan 2 akan mengirimkan paket ke ruangan 3. Misal dari PC 10 akan mengirimkan paket ke PC 18. Di sini ARP ya teman-teman. Apakah paketnya masih ARP? Dari PC 10 akan mengirimkan paket tersebut ke switch, lalu dari switch akan membroadcast ya teman-teman. Lalu dikirimkan teman-teman bisa lihat bahwa paket yang dikirimkan ke switch menuju switch lagi bisa disebut packet. Jadi bisa dikatakan bahwa paket tersebut ada yang namanya .1Q, artinya berarti itu termasuk packet. Sedangkan unpacket itu paket RP-nya tidak ada .1Q ya teman-teman. Kita akan coba belajar yang namanya native VLAN. Kita buka switch 0 terlebih dahulu, masuk ke tab CLI, kita ketikkan enter, kemudian ketikkan show interface terang. Pada switch 0 ada FA07 yang terang ya teman-teman, yang artinya switch-nya dihubungkan dengan switch di ruangan 2. Dan di sini ada pemberitahuan native VLAN. Dan baik default native VLAN tersebut masuk ke VLAN 1 ya teman-teman. Kita cek di switch 1.
kita ketikkan show in trunk. Dan untuk di switch 1 ini ada dua ya teman-teman, FA07 dan FA08. Keduanya statusnya adalah trunking. Nah, FA07 tersebut mengarah ke switch di ruangan pertama, sedangkan FA08 dihubungkan untuk mengarah ke switch di ruangan ketiga. Kita bisa lihat di sini, native VLAN-nya adalah 1. Yang artinya di default native VLAN-nya adalah 1. Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-target. Misalkan di PC 0, VLAN 10, ini. Misalkan di PC 0, di VLAN 10, akan mengirimkan paket ke PC 6, di VLAN 10 juga. Pada saat mengirimkan paket dari switch ke switch, itu ada yang namanya packet, yaitu berupa .1Q. Misal VLAN 1 ingin mengirimkan ke VLAN 1, maka tidak perlu packet di VLAN-nya. Begitu ya teman-teman untuk pengertian dari native. Di video kali ini kita akan mencoba mengganti native VLAN. Misal kita akan mengganti native VLAN-nya menjadi VLAN 10 atau 20, kita bisa klik pada switch ruang kedua. Kita ketikkan N, ketikkan interface FA08, switch port, trunk, native VLAN, Kali ini kita akan coba VLAN 20. Kita coba lihat hasilnya itu do show interface trunk. Di sini kita bisa lihat bahwa FA08 native VLAN-nya adalah sudah menjadi 20. Kita coba konfigurasi switch yang ketiga. Interface yang terhubung ke switch di ruangan 3 ini adalah interface FA07. Kita ketikkan switch port, trunk, native VLAN 20. Kemudian kita lihat do show interface trunk. Dan di sini untuk FA08 native VLAN-nya untuk FA07 native VLAN-nya adalah menjadi 20. Kita bisa coba mengirimkan paket. Kita klik tab simulation. Kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC 11 ke PC 16. Di sini masih mengirimkan paket IATP. Nah, dari PC 11 akan mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch akan mengirimkan paket ke switch lagi dan akan membroadcast. Lihat bahwa di sini tidak ada target ya teman-teman, itu untuk fungsi native VLAN. Artinya native VLAN tersebut tidak perlu atau tidak membutuhkan target. Kemudian kita akan membalikan kembali native VLAN-nya teman-teman. Di sini kita delete saja. Kemudian kita masuk ke switch yang di ruangan ketiga, kita exit. Kemudian kita ketikkan interface FA07 karena itu interface yang terhubung ke switch di ruangan 3. Kemudian kita ketikkan switch port, trunk, native VLAN 1. Itu untuk switch di ruangan yang ketiga. Kemudian untuk switch di ruangan yang kedua, kita bisa ketikkan exit, kemudian interface FA08, switch port, trunk native, VLAN 1. Kemudian do show
interface trunk. Bisa dilihat bahwa ini sudah native VLAN-nya sudah kembali ke angka 1 lagi ya teman-teman. Itu untuk cara konfigurasi native VLAN dan mengembalikan native VLAN.